Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kevin Virensa. Uh, I will explain my action about presentation. Good morning, di- distinguished guests. First of all, let us express our gratitude to God Almighty. It is by His grace that we can gather here today for this event, which carries the theme Digital Transformation Opportunities and Challenges in the Modern Era. Allow me, Kevin Prudenza, to extend my appreciation to everyone who has taken the time to delve into this highly relevant theme. Digital transformation is not only an intriguing topic to discuss, but also one that significantly impacts various aspects of our lives. Introduction to the topic. Ladies and gentlemen, we live in an era of profound change. Digital transformation is one of the significant shifts that define this age. Technology has permeated every sector of our lives. Education, healthcare, business, and even our daily interaction. Over the past decade, we witnessed how technology like the Internet of Things, artificial intelligence, and big data have become integral to our existence. This innovation brings tremendous opportunities. For instance, they enhance workplace efficiency, simplify global communication, and drive breakthrough in healthcare that save millions of lives. However, alongside these opportunities come challenges. Data security has become an increasing critical issue. Digital inequality remains a global concern, and adapting to this change is often not easy, particularly for individuals or organizations that are unprepared. Opportunities of digital transformation. First, let us explore the significant opportunities presented by digital transformation. 1. Ease of access to information. In the digital era, information is at our fingertips. The internet enables anyone to learn, work, or even run a business from anywhere. Digital platforms empower individuals to develop themselves without geographical constraints. 2. Innovation and efficiency. Technology drives innovation across various fields. For example, artificial intelligence allows companies to predict market trends more accurately. On the other hand, automation improves production efficiency, saving time and operational costs. And the last, new business and employment opportunities. Digital transformation opens up new economic opportunities. We are witnessing the emergence of new professions such as data analysts, digital marketers, and application developers. Moreover, small and medium-sized business can now complete global through e-commerce platforms. Okay, and then challenge of digital transformation. However, we cannot overlook the challenge accompanying digital transformation. First, data security. As technology usage increased, cyber threats become more sophisticated. Privacy and data security have become critical concerns for both individual and organization. 2. Digital inequality. Not everyone has equal access to technology. In many areas, digital infrastructure remains limited, creating a gap between those who are tech savvy and those who are not. 3.
adaptation, and technology education. Digital transformation demands a shift in mindset and work method. Many people find it challenging to adapt, especially those unfamiliar with modern technology. Therefore, continuous learning and skill enhancement are crucial in this era. Ladies and gentlemen, digital transformation is a tremendous opportunity that we must not overlook. How to fully harness these opportunities. We need to work together, individuals, organizations, and government alike. Let us start with small steps, improving digital literacy, education ourselves, and ensuring that technology is used wisely. By doing so, we not only follow the tide of change but also become driver of that change. Okay, in the last my presentation, in conclusion, I hope this event serves as a collective reflection for all of us. Digital transformation is not just trend, but a reality we must face with readiness. May today's discussion provide new insight and inspiration for us to keep moving forward in this era full of challenge and opportunity. Thank you for attention and participation. Have a great day filled with the spirit of progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Nah happy people, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana caranya untuk bisa jadi presenter atau reporter. Nah apa aja sih yang harus dipersiapkan dan bagaimana step by step yang harus betul-betul direncanakan jauh-jauh hari gitu kan untuk supaya bisa jadi reporter atau presenter. Dan ini adalah pengalaman aku pribadi dan semoga pengalaman aku pribadi ini juga bisa jadi referensi buat kalian yang juga sama-sama ingin menjadi presenter atau reporter. Karena banyak banget nih happy people yang DM aku, yang nanya di kolom komentar juga, yang ternyata banyak ikutan lomba presenter, terus pengen jadi jurnalis, terus pengen terjun ke dunia berita-berita gitulah ya. Nah kebetulan aku punya pengalaman, jadi kita akan sharing bareng-bareng. Yang pertama adalah tujuan. Ketika kalian memutuskan untuk menjadi presenter atau reporter, kalian harus tahu kenapa dan apa alasannya kamu pengen jadi reporter atau presenter. Nah, kalau aku dulu pengen jadi presenter itu ya karena aku pengen eksis, aku pengen dilihat orang, aku pengen masuk TV gitu. Jadi ya udah motivasi aku tuh itu gitu. Dan aku berpikir bahwa ketika aku nanti bisa berkarir di dunia jurnalis, nanti keluarga aku bisa lihat aku, teman-teman aku juga bisa lihat aku gitu kan di TV. Tapi waktu itu sih dulu ya pas sekitar tahun 2012 atau 2013. Nah waktu itu kan belum ada yang namanya sosial media ya. Maksudnya udah ada tapi waktu itu belum terlalu ngehits gitu. Jadi TV itu masih salah satu platform yang kalau misalnya kita kerja di situ tuh wow gitu. Jadi aku pengen mendapatkan sebuah pengakuan itu. Aku udah tahu tujuan, jadi aku persiapkan dengan benar-benar matang. Nah kalian juga harus tahu nih tujuan kalian dan alasannya kenapa. Misalkan kalau aku memang ingin mendapatkan eksistensi dan perhatian ya kan. Terus kalau misalnya kamu nih apa nih, oh iya kalau aku pengen jadi jurnalis biar bisa jalan-jalan gratis gitu kan. Atau biar bisa kenal sama orang-orang hebat. Tuh kan macam-macam niatnya. Nah kalian harus menemukan dulu tuh alasan fundamental dari diri kamu tuh pengen jadi reporter, presenter atau jurnalis itu apa. Karena kalau misalnya kalian gak jelas, apalagi tuh kalian pengen jadi jurnalis cuman misalnya ikut-ikutan teman. Misalnya ya cowok gue pengen jadi jurnalis, gue nggak mau pisah sama dia, jadi pengen kerja pun bareng sama dia gitu kan, alasannya bucin.
Ya jangan sampai hal seperti itu gitu, jangan sampai alasannya tuh abu-abu. Karena kenapa? Kalau alasan kalian nggak kuat, motivasi kalian nggak kuat, nanti di tengah-tengah ketika ada cobaan, ketika ada sesuatu yang mungkin menjadi tantangan kalian dalam berproses, itu kalian akan gampang down, terus gampang menyerah. Tapi kalau misalnya kalian dari awal sudah men-set di dalam pikiran kalian, di dalam niat kalian kenapa pengen jadi jurnalis, ketika kalian nanti berproses, ketika nanti kalian misalnya kuliah, kursus segala macam, menemukan hal-hal yang mungkin menjadi kerikil, kalian itu akan tertempa mentalnya dan kalian tuh akan tetap fokus sama apa yang kalian mau karena kalian punya tujuan. Jadi intinya kalian harus tahu nih tujuannya apa dulu, jangan pengen doang, karena kalau alasannya pengen doang itu nggak kuat dan nanti tuh ya udah gitu, lo tuh ngejarnya juga nggak kekeh, nggak fokus. Yang kedua, nah kalau misalnya kalian udah tahu tujuan kalian apa, niat kalian juga apa dan itu spesifik ya, kalian aku rekomendasiin untuk ikutan kursus ya. Kursus ini tuh macam-macam sih, kalian bisa kursus ikutan bahasa asing, ikutan kelas public speaking gitu, terus ikutan kayak kursus-kursus tentang presenter atau casting, itu banyak. Bahkan sekarang yang online juga ada. Dulu aku ikutan kursus public speaking karena kan memang ya aku pengen masuk ke dunia entertain kan pada saat itu. Jadi public speaking itu adalah salah satu modal yang memang harus aku punya. Ya udah akhirnya aku ikutan kursus lah. Terus kalian menurut aku ya, kalian tuh ikuti lomba-lomba jurnalis gitu kan, suka ada kan lomba jadi news anchor, lomba jadi reporter, atau lomba-lomba yang memang sifatnya itu berhubungan dengan public speaking, aku rekomendasiin untuk ikutan. Karena kenapa? Itu tujuannya bukan untuk menang aja, tapi itu tuh bisa jadi portofolio kalian, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu bisa jadi pengalaman kalian sekaligus latihan gitu. Karena kalau misalnya semakin kalian banyak mengikuti lomba, semakin kalian terlatih dan semakin banyak portofolio kalian. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kamu melamar ke salah satu TV, ke salah satu platform, kalian jam terbangnya tuh udah tinggi ya gitu, maksudnya udah banyak event-event yang kalian ikuti, itu akan menjadi salah satu nilai tambah untuk kamu menjadi salah satu kandidat mereka menjadi reporter. Karena pada saat aku kuliah, aku ikut-ikutin tuh, meskipun aku nggak menang juga ya, kalah gitu, menangnya cuma beberapa event aja, tapi setidaknya itu tuh menjadi salah satu tahapan kalian untuk belajar, untuk latihan, salah satunya mental. Karena jadi jurnalis itu ya mentalnya juga harus kuat guys, ya kerja di lapangan gitu kan, bertemu dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya mental kalian tidak terlatih, ya udah kamu nggak akan menjadi jurnalis yang top marko top. Nomor 3, olahraga dan jaga makanan. Kalian itu memang harus rajin berolahraga karena kerjaan jadi jurnalis itu cukup padat. Kalian akan kerja di lapangan, dikit-dikit kalian disuruh keluar kota, keluar daerah gitu kan. Jadi kalau misalnya badan kalian gak fit, ya nanti itu akan menyiksa diri kalian juga. Jadi nanti kalian akan gampang mudah terserang penyakit. Kalau kalian rajin olahraga itu kan imun kalian itu akan bertambah, itu akan menjadi sebuah pelindung juga untuk tubuh kalian. Nah terus kenapa harus jaga makanan? Iya karena kalian itu istilahnya itu harus dijaga badannya supaya tidak terlihat gemuk. Karena kalau di depan kamera itu badan kalian akan 20 atau 30% gitu lebih besar dilihatnya. Jadi itu tuh salah satu syarat sih pada saat itu ya, waktu aku pengalaman jadi presenter tuh menjadi salah satu syarat supaya badannya itu nggak terlalu besar gitu ya, mungkin good looking lah. Nah good looking di sini tuh bukan berarti kalian harus cantik ya, tinggi, putih, semampai gitu. Bukan berarti seperti itu, tapi good looking di sini tuh dalam artian kalian itu luwes di depan kamera. Terus Kak gimana dong? Aku males olahraga, aku juga orangnya seneng ngemil tapi pengen jadi jurnalis. Itu akan menjadi salah satu nilai plus kalau kalian badannya normal, badannya juga berat badannya standar, terus kalian juga rajin olahraga. Karena itu pasti akan beda guys dengan orang yang memang sering berolahraga dengan orang yang jarang gitu. Dan itu kan kalau misalnya kalian punya sesuatu hal itu akan menjadi nilai plus dibanding dengan kandidat yang lain. Karena bayangin deh, perusahaan TV itu kan gak terlalu banyak kan, sedangkan orang yang pengen jadi jurnalis itu banyak guys. Fakultas Ilmu Komunikasi di Indonesia itu banyak dari berbagai kampus dan itu tuh lulusnya juga barengan. Jadi kalau misalnya kalian gak punya value yang lebih, terus juga tidak mempunyai kelebihan yang menarik,
ya sorry to say, mungkin kalian akan dilempar. Jadi ya menurut aku itu tadi harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Nomor 5, menguasai berita terupdate. Ini penting banget ya guys, karena kan kalian akan masuk ke dunia jurnalis, yang dimana kalian itu akan menjadi salah satu orang untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi kalau misalnya kamu tidak paham, kamu tidak update, bagaimana kamu akan menyampaikan pesan-pesan kepada para penonton? Bisa mungkin pagi hari, siang hari, sore hari ya kamu selalu update berita-berita apa nih yang terkini. Jadi kalau misalnya ketika kamu ditanya cita-cita kamu jadi jurnalis, terus apa berita terupdate di bulan ini, kamu nggak malu-maluin dengan menjawab apa ya, itu kan kurang make sense gitu. Itu tuh kayak lo pengen jadi chef tapi lo nggak bisa masak gitu. Nah, jurnalis juga, buat apa jadi jurnalis kalau misalnya kamu nggak tahu berita yang terupdate? Itu kan kayaknya nggak terlalu relate lah ya gitu. Jadi itu harus menjadi salah satu pertimbangan juga ya buat kamu, salah satu list untuk oke, mulai sekarang gue harus update berita apapun itu. Gak harus semua bidang berita sih yang kamu harus kuasai, tapi beberapa aja. Kayak misalnya kamu tertarik di bidang ekonomi, ya udah kamu fokus di berita ekonomi gitu. Aku sukanya di bidang traveling misalnya gitu kan, ya udah kamu update tuh seputar berita-berita traveling. Gak harus semua berita kamu kuasai juga, tapi kamu harus punya spesifikasi, karena kalau misalnya kamu bisa menguasai berita terupdate di salah satu spesifikasi, itu juga akan menjadi nilai plus pada saat nanti kamu melamar. Oh, ini orang nih cocoknya ditempatin di berita rubrik ekonomi misalnya, karena dia menguasai di bidang itu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan guys. Nomor 5, bisa bahasa asing. Kalau menurut aku sih ini mungkin nggak terlalu wajib ya, tapi kalau misalnya lo bisa, itu bisa menjadi nilai value gitu kan. Dulu juga aku waktu jadi presenter gak bisa bahasa ya bisa sih, cuma maksudnya nggak terlalu mahir gitu, biasa-biasa aja. Terus juga aku jadi presenternya juga bukan di TV nasional ya guys, jadi ya nggak terlalu ketat juga. Tapi kalau misalnya kalian nanti ngelamar yang kayak di nasional ya, kayak Trans, TV One, itu bahasa asing pasti wajib sih. Tapi kalau misalnya kalian melamar di TV-TV lokal di daerah kalian, itu kayak bahasa asing tuh nggak terlalu diwajibkan. Yang penting kalian bisa menguasai skill yang mereka butuhkan. Tapi kalau menurut aku sih mending sekalian kalian belajar ya, karena kalau misalnya kalian bisa bahasa asing, itu tuh menjadi nilai plus dan menjadi salah satu daya tarik daripada kandidat yang lain guys. Kalau misalnya nanti melamar nih, misalnya ada 10 orang yang melamar di divisi yang sama, tapi dari 10 orang ini yang bisa bahasa asing itu cuma lo doang, ya pasti lo terekrut guys, karena lo punya daya tarik yang lebih. Jadi menurut aku ya gak apa-apa, belajar aja, selagi muda apapun belajar. Oke guys, jadi itu tadi ya salah satu tips bagaimana cara kalian yang pengen jadi presenter, reporter, atau jadi jurnalis. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kalian dan menjadi referensi. Dan aku doain supaya apapun cita-cita kalian bisa tercapai sesuai dengan harapan. Oke, thank you happy people udah nonton video Niki kali ini. Dan bagi kalian happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kalian bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Dan sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.